Teori psikologi analisis Carl Gustav Jung disusun oleh Alivia Raudatul Ilmi, Vivin Ikawati, dan Muhammad Abdurrahim Jawawi. Carl Gustav Jung lahir tahun 1875 di Swiss. Ayahnya seorang pejabat gereja dan ibunya anak dari seorang ahli teologi. Tahun 1895 Jung belajar kedokteran dan tahun 1900 lulus dan menjadi asisten seorang psikiater. Tahun 1902 disertasinya selesai dan tahun 1903 Jung menikah dengan seorang wanita bernama Emma lalu bekerja di rumah sakit jiwa. Di tahun 1944 Jung mengajar psikologi di Universitas Basel, tapi karena kondisi kesehatannya akhirnya ia mengundurkan diri dan tahun 1955 istrinya meninggal dan Jung jadi sering menghabiskan waktunya sendiri dan tahun 1961 Jung meninggal di Zurich. Kepribadian menurut Carl Jung adalah sama seperti Freud. Jung juga mendasarkan teori kepribadiannya pada asumsi bahwa pikiran mempunyai level kesadaran dan ketidaksadaran. Namun tidak seperti Freud, Jung sangat menekankan bahwa bagian yang paling penting dari labirin ketidaksadaran seseorang bukan berasal dari pengalaman personal, melainkan dari keberadaan manusia di masa lalu. Dalam teori dan konsep Carl Jung terdapat tingkatan psike, yaitu yang pertama kesadaran atau bisa disebut dengan ego consciousness. Kesadaran merupakan hal yang bisa dirasakan oleh ego. Jadi kesadaran memainkan peran relatif kecil dalam psikologi analisis. Psikologi analisis Jung lebih menekankan pada penjelajahan kesadaran psike seseorang yang menyebabkan ketidakseimbangan psikologis. Menurut Jung, individu yang sehat itu dapat berhubungan dengan dunia kesadarannya dan dapat mengalami ketidaksadaran diri lalu mencapai individuasi. Yang kedua adalah ketidaksadaran personal atau personal unconsciousness, merupakan rangkuman dari seluruh pengalaman yang terlupakan, ditekan, dan dipersepsikan secara subliminal pada seseorang. Personal unconsciousness mengandung ingatan dan impuls masa silam, kejadian tidak terlupakan, serta berbagai pengalaman yang disimpan di bawah alam sadar. Jadi, ketidaksadaran dibentuk dari pengalaman individual. Gambaran dari personal unconsciousness ini ada yang mudah diingat, ada yang sulit, ada juga yang jauh dari jangkauan kesadaran manusia. Yang ketiga yaitu ketidaksadaran kolektif atau disebut juga dengan collective unconsciousness. Ketidaksadaran kolektif mengatur semua tingkah laku saat ini dan merupakan kekuatan yang paling berpengaruh dalam kepribadian. Dalam kasus patologis, ketidaksadaran kolektif ini mengalahkan ego dan ketidaksadaran pribadi. Ketidaksadaran dapat membelokkan perilaku menjadi perilaku yang menyimpang, seperti fobia, delusi, dan simptom gangguan psikologis lainnya. Ketidaksadaran kolektif disebut juga dengan arketip. Jung membuat beberapa konsep arketip utama, diantaranya yaitu persona. Istilah persona diambil dari topeng yang digunakan aktor teater saat memainkan peran. Jung percaya bahwa setiap manusia terlibat dalam peranan tertentu yang dituntut oleh sosial. Persona melindungi ego dari image negatif dan bisa muncul di mimpi dalam banyak bentuk yang berbeda. Yang kedua yaitu bayangan atau shadow, merupakan arketip dari kegelapan dan represi yang menampilkan kualitas yang tidak kita akui keberadaannya dan berusaha disembunyikan, yaitu kelemahan, keinginan, kegagalan, kekacauan, keliaran, dan pikiran yang ditekan. Jung bersikeras bahwa sepenuhnya kita harus bertahan untuk mengetahui bayangan kita. Menurutnya, lebih mudah memproyeksikan sisi kepribadian kita pada orang lain. Caranya adalah dengan melihat kejelekan dan sifat jahat orang lain yang tidak kita ingin lihat dalam diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu anima. Jung percaya bahwa manusia secara psikologis biseksual dan memiliki sifat feminin dan maskulin.
Sisi feminim laki-laki disebut dengan anima. Anima terbentuk di dalam kolektif unconscious dan menetap di kesadaran. Anima mempresentasikan mood dan perasaan irasional. Yang keempat yaitu animus. Sisi maskulin perempuan disebut animus. Animus terbentuk dalam kolektif unconscious dan menetap di kesadaran. Animus mempresentasikan proses berpikir dan menalar. Anima dan animus jika dikombinasikan akan membentuk sintesis atau bergabung menjadi kesatuan. Yang pertama adalah Great Mother. Great Mother diturunkan dari anima dan animus. Setiap orang, pria dan wanita punya arketip Great Mother, berkaitan dengan perasaan positif dan negatif, dan mampu menghasilkan dan mempertahankan sebuah kehidupan, namun juga bisa mengambil atau mengabaikan anaknya. Dan Great Mother terinspirasi dari Ibu Yom. Yang kedua, Father, yaitu arketip yang mempresentasikan otoritas dan kekuasaan. Yang ketiga, Child, yaitu arketip yang mempresentasikan keinginan untuk tidak bersalah dan perlindungan dari bahaya. Yang keempat, Wise Old Man, merupakan arketip dari kebijaksanaan dan keberartian yang menyimpulkan pengetahuan manusia akan misteri kehidupan. Arti dari arketip tidak disadari dan tidak dapat secara langsung disadari oleh seorang individu. Yang kelima yaitu hero. Arketip ini mempresentasikan kemenangan dalam menghadapi masalah atau keterpurukan. Yang terakhir yaitu self. Jung percaya bahwa setiap orang memiliki kecenderungan untuk bergerak menuju perubahan, kesempurnaan, dan kelengkapan yang diwarisi. Ia menyebutnya sebagai diri atau self, merupakan arketip yang paling komprehensif. Merupakan arketip dari banyak arketip karena sifatnya yang menarik arketip jenis lain dan menyatukan semuanya dalam realisasi diri.